Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang saya hormati Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan juga Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan serta Kepala Balai PSDA Kabupaten Banyumas rahimahumullah. Kemudian kepada para hadirin, bapak-bapak serta ibu-ibu, ya, mulai dari kepala bidang, ya, dan juga pegawai, mulai dari dinas PU, dinas Disperindak, ya, dan juga balai PSDA rahimakumullah. Mudah-mudahan panjenengan sekalian senantiasa diberi kesehatan, keberkahan, dan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marilah kita panjatkan rasa syukur kita kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala yang telah melimpahkan kepada kita semuanya taufik, kesehatan, dan juga kesempatan sehingga pada siang hari ini kita masih bisa berkumpul bersama di Masjid Ar-Rahman yang penuh barokah ini, ya, dalam rangka mengkaji ilmu agama bersama-sama, ya, maka kita tentunya selalu berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan ya usaha kita di siang hari ini diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai amal ibadah yang diterima, ya, dan juga ilmu yang kita pelajari bersama di siang hari ini menjadi ilmu yang manfaat. Allahumma amin. Jawaban secara garis besar, secara garis besar. Adapun kita akan masuk tema utama kita, yaitu tentang etika atau adab berdoa. Baik kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, doa itu merupakan amalan yang istimewa. Doa itu merupakan amalan yang istimewa. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, menjelaskan, ya, beliau bersabda, laisa syai'un akrama 'ala Allah Ta'ala minad du'a. Tidak ada suatu apapun yang lebih mulia daripada doa, ya, lebih mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala daripada doa, ya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, ya, dan dinilai sahih oleh Syekh Al-Albani. Lalu kenapa doa itu bisa, ya, begitu mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, Pak? Karena orang yang berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, itu dia kan sedang merendah, sedang tunduk sekali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia juga meyakini bahwasanya Allah Ta'ala itu, ya, zat yang maha kuasa, ya, maha kaya, ya, maha mampu melakukan segala sesuatu, ya. Sehingga berangkat dari sinilah, ya, pantas saja doa itu disebut dengan ibadah atau amalan yang istimewa, ya. Karena biasanya orang yang minta kepada Allah, hatinya itu sedang sangat tunduk, ya, merendah di hadapan Allah, sambil meyakini bahwasanya Allah Ta'ala itu mampu, ya, melakukan segala sesuatu. Dan di samping doa itu amalan yang istimewa, ternyata doa itu modalnya sangat
mudah, Pak. Nek panjenengan dongan niku modalnya napa, Pak? Lisan. Ya, kemudian apa? Hati. Terus gerakan anggota badan ada paling banter mung kados niki lah nggih. Modalnya kados niki tok niki. Beda dengan amalan ibadah yang lain, Pak. Ya, seperti sholat, nggih. Harus ada nopo? Usahanya dulu itu. Ya, ada wudu, ya, gerakan-gerakan 4, ya 2, 3, 4 rakaat, nggih. Puasa harus menahan lapar, ya, sedekah harus pakai harta, haji dan umroh, ya, apalagi tenaga, harta, pikiran, ya, masuk semua untuk modal. Tapi kalau doa enggak, ya, cukup dengan apa? Hati, lisan, dan sedikit gerakan, ya, tangan. Tapi ternyata amalan ini istimewa, ya, di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, makanya, ya, kita itu perlu sekali memperbanyak doa, Pak. Oke. Kita perlu sekali memperbanyak doa. Ya. Selain kalau dilihat dari sisi doanya sendiri, itu amalan yang istimewa, kita sendiri juga butuh terhadap doa. Butuh nggak kita terhadap doa? Butuh. Ya, kenapa? Kenapa kita butuh doa? Enggak, maksudnya kenapa kita harus minta sama Allah? Iya. Iya, karena kita itu makhluk, ya, yang fakir, ya. Fakir itu butuh sekali, ya. Lemah, tidak punya apa-apa, ya. Kita semua itu butuh sekali terhadap kasih sayang Allah, pertolongan dari Allah, ya. Kita, apa yang kita butuhkan? Mobil. Napa mawon jajal? Panjenengan dong sih nyuwune napa, Pak? Sehat, selamat, rezeki sing barokah, kata kena nggo tuku sawah, nggih. Makin mewah. Istri enteng jodoh. Istri sih. Karena nggo maring Mekah Madinah gitu lagi. Sing gurine kabeh niku. Ya, termasuk itu urusan duniawi, nggih. Termasuk urusan yang sifatnya ukhrawi kita juga butuh, ya. Butuh, ya, pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, agar kita istiqomah di atas agama Islam. Kita butuh pertolongan Allah, hidayah Allah. Untuk beramal sholih, ya, butuh, ya. Panjenengan bisa hadir, ya, sholat jamaah, bisa ngaji. Ini, ya, sebab yang utama adalah pertolongan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nggak bisa cuma modal fisik sehat saja, nggak bisa, Pak. Ya. Buktinya banyak, ya. Ada orang sing kuat bal-balan, kuat pit-pitan berkilo-kilo, nggih. Tapi giliran masjid yang di sebelahnya gitu, nggih, orang kuat, kayak wong ecen. Sik ngantuk dan sebagainya, nggih. Begadang nonton bal-balan bisa kuat, nggih. Begitu subuhan becen, subuhan tok lah, nggih. Subuhan wis kaya tetindi apa nih caranya. Nah, itu bukti, Pak, bahwasanya fisik yang kuat saja, ya, belum menjamin, seseorang bisa beribadah. Siapa yang bisa beribadah? Ya, orang yang mendapatkan pertolongan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kalau kita pengen dapat hidayah, pertolongan oleh Allah,
taala, ya minta. Ya, di antaranya caranya apa? Minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, belum lagi kalau pengen masuk surga, ya banyak-banyaklah meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Nggih. Dan karena Allah Subhanahu wa taala itu paham, Pak. Paham sekali kita itu sebagai hambanya adalah makhluk yang fakir, yang lemah, nggak bisa apa-apa. Makanya Allah Ta'ala perintahkan kepada kita untuk minta doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di surat Ghafir ayat 60, ya insya Allah sudah tidak asing lagi. Ya, wa qala rabbukum, ya Allah Ta'ala ya berkata, berfirman kepada kalian, ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku, kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Mintalah kepada Allah taala, astajib lakum. Maka pasti aku akan kabulkan untuk kalian doanya. Nggih. Nggih. Kemudian Allah Subhanahu wa taala melanjutkan, innalladzi yastakbiruna an ibadati, ya, sesungguhnya orang-orang yang sombong, tidak mau berdoa, tidak mau minta sama Allah, ya, maka apa? Sayadkhuluna jahannam, maka dia akan masuk neraka jahanam dakhirin, ya, dalam kondisi hina dina. Oke, itu Pak. Jadi memang Allah Ta'ala memotivasi kita agar banyak-banyak minta doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita semua itu dalam seluruh ya langkah kehidupan kita butuh sekali pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita nggak bisa lepas dari kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, makanya perbanyaklah doa. Sing sombong ora gelem donga, Pak. Ya, lonyongnya teyung longo. Ya, kemampuannya dewek begitu nggih. Maka apa? Dikatakan ya akan ancamannya apa? Masuk ke dalam neraka jahanam, ya. Dan ada lagi, Pak, hadis lain yang menjelaskan man lam yas'alillaha yahdub alaihi. Barang siapa yang tidak mau minta sama Allah, maka Allah akan marah kepadanya. Okay? Orang yang tidak mau minta berdoa kepada Allah, justru Allah akan marah. Beda sama manusia nih, Pak. Angger manusia itu dijaluki tulung marah miri, kesu napa mboten, Pak? Kesel. Okay? Tapi beda kalau Allah, Pak. Justru Allah suka, cinta jika hambanya banyak minta. Nah, itu beda, ya. Bedanya antara Allah Subhanahu wa Ta'ala ya dengan makhluk seperti kita. Makanya banyak-banyaklah meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tadi, Pak, jika kita melihat ayat di surat Ghafir ayat 60, Allah Ta'ala itu berjanji bahwasanya Allah Ta'ala ya memerintahkan untuk berdoalah kepada Allah, dan Allah janji akan mengabulkan. Nah, ini yang kita pegang, Pak. Ketika kita minta kepada Allah, pasti akan dikabulkan. Tapi ternyata tidak sembarang doa, ya. Kita harus memperhatikan ya syarat-syarat, ya, adab-adab atau etika ketika berdoa, ya. Jadi selain memperbanyak doa, makanya kewajiban kita adalah ya pakai etika, ya, pakai adab ketika berdoa. Makanya nanti kita akan bahas ya beberapa, ya nanti bersharing insya Allah nggih. Jadi beberapa etika-etika
etika-etika dalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar doa itu terkabul. Baik. Masih ada waktu, Mas? Masih nggih? Ya. Dan mungkin sedikit saya singgung ya nanti karena ini juga penting ya. Jadi bentuk pengabulan doa, bentuk pengabulan doa itu ya. Jadi muga wis nopo nyung wis nganggo adab ya kabeh-kabeh tak lakukan tapi teng dongane orang mandi-mandi begitu nggih. Orang kedadenan terus begitu nggih. Maka perlu diperhatikan. Jadi sebelum kita bahas adab-adabnya dulu nggih. Jadi kita harus paham bahwasanya ya bentuk pengabulan doa dari Allah Subhanahu wa taala itu ada 3 macam, ya. Ada 3 macam. Yang pertama nopo? Dikabulkan sama persis seperti yang kita minta. Misalnya panjenengan nyuwun nopo? Nyuwun. Direkam nih Pak, direkam. Direkam kirim makan makanya. Ya mungkin yang masih bujang ya. Ya yang masih bujang gitu. Ya. Mungkin minta istri betul dikasih apa? Istri. Ya, segera. Misalnya nyung, ya Allah, ya saya ingin menikah di penghujung tahun 2024. Betul ya. Dikabulkan sama Allah ya, dikasih istri ya. Di bulan Desember. Saya jadi sedikit cerita boleh Pak. Ini kisah lucu sekali Pak. Jadi anak bang cerita begini Pak, ya, temannya ada yang doa, ya dia seorang nun sewu dudang gitu. Tapi sudah sepuh Pak, sudah sepuh. Tapi doa sama Allah, mintanya kepengen apa? Pengen istri, gitu. Randor apa? Gitu. Tapi yang punya mobil bisa nyetir, Pak. Dan ternyata dikabulkan, Pak. Dikabulkan, Masya Allah. Punya mobil bisa nyetir, tapi hanya bertahan 3 bulan. Ya. Enggak. Setelah itu ya nun saya bilang ada masalah di situ. Ya. Di sana ya mengambil harta ya. Jadi yang laki-laki ini di non saya punya diporoti lagi. Ya, akhirnya makan koleng juga ini. Jadi makanya kalau berdoa ya minta istri yang pertama nopo, yang solihah lagi, jangan lupa itu maksudnya ya. Nggih. Jadi maksudnya wis nyuwun mobil ya, punya mobil bisa nyupir. Ini hal yang mudah bagi Allah nggih. Jadi mau kari nyuwune maning siji maneh enggak solihah, manut maring sing lanang. Terus kepenak banget niku nggih. Kadang doa itu kita nanggung, Pak. Ya. Dongane jan hanya masalah-masalah sing ya, duniawi tok nggih. Padahal kita minta anak solihah bae jan wis awet niku. Kelalen. Ya makan nanti ada di pembahasan adab nih Pak. Nggih. Donga wis tercatat dawa-dawa gitu kan anda simpulan. Makanya nanti di antara adab itu doanya nek bisa napa ringkas, padat, jelas. Yaitu di antara etika berdoa. Nih aja tuh siji, sing bisa nyupir, sing bisa nyetir, pada bayar, sing duwe mobil dan sebagainya. Sing ayu dhuwure semene, terlalu rinci ya. Sulit sendiri. Ya, misalnya itu nih contoh minta menikah, minta motor, ya betul-betul dapat motor, minta mobil dapat mobil, minta rumah dapat rumah. Ini contoh. Kemudian bentuk pengabulan yang kedua, ya adalah dipalingkan
ya dari bahaya yang senilai dengan permintaan kita, dipalingkan dari bahaya yang nilainya setara dengan permintaan kita. Contoh nih Pak, contoh. Ini sekedar contoh saja. Misal begini, ada orang minta nopo, pengen motor NMAX. Sebut merek motor nopo. Misalnya nopo, NMAX itu nilainya sekitar berapa? Iya. Ya, 30-an juta ya, 30-40 juta. Dia rutin minta doa kayak gitu nggih. Ternyata ya ada kecelakaan begitu nggih, ya dia selamat. Ya, dia nopo? Selamat. Ya. Kalau misalnya dia terkena kecelakaan tersebut, ya mungkin ditaksir dia ya patah tulang atau apa, ya biayanya habis sekitar 40 juta. Ya. Jadi ini juga bentuk pengabulan apa? Doa. Allah ganti dengan apa? Penjagaan dari bahaya yang nilainya sama dengan yang dimintakan oleh seorang hamba. Atau yang ketiga Pak, ya, bentuk pengabulan doa itu yang ketiga adalah disimpan jadi pahala di akhirat. Ya. Jadi masya Allah Pak, ya ketika kita banyak berdoa itu rugi nopo mboten? Nggak ada ruginya, ya, nggak ada ruginya. Terus minta saja sama Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Kalau nggak dikasih secara nopo langsung kontan, nggih, ya dipalingkan dari bahaya, nggih, atau yang ketiga jadi pahala yang disimpan di akhirat. Masya Allah. Jadi berdoa itu nggak ada ruginya. Nah, masih ada waktu nggih? Satu adab, nggih, satu adab. Bagaimana caranya agar doa kita itu terkabul, ya, oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ya? Maka yang pertama Pak, yang pertama adalah kita awali doa kita dengan apa? Memuji Allah dan bersolawat. Oke? Memuji Allah dan bersolawat. Ya. Jadi pernah kejadian Pak, dikisahkan dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi dan Imam Ahmad, ya, itu pernah Nabi SAW pernah mendapati di masjid ada orang sholat terus nopo berdoa, langsung berdoa nopo, Allahumma gfirli warhamni, ya Allah ampunilah aku dan ya sayangilah aku, begitu nggih. Maka Nabi SAW menegur orang tadi dengan mengatakan apa? Ngajilta ayuhal musolli, ya, engkau itu keburu-buru, ya, tergesa-gesa dalam berdoa. Idza shallaita faqa'atta, ya, jika engkau mau berdoa dan posisi duduk nggih, duduk dan berdoa, maka apa yang harus dilakukan pertama, ya? Fahmadillaha bima huwa ahluhu, ya. Pertama, pujilah Allah dengan pujian yang layak. Ya, pujilah Allah dengan pujian yang layak. Kemudian wasolli alayya, kemudian bersolawatlah kepadaku, kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, tsummad'uhu, barulah kemudian apa? Berdoa, panjatkanlah, ya, apa yang ingin disampaikan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ini, ya, adab pertama ketika kita akan berdoa adalah mengawali dengan pujian kepada Allah dan bersolawat. Bagaimana memuji Allah? Ya, di antaranya bisa dengan menyebutkan nama-nama Allah yang sesuai dengan permintaan kita, Pak. Ya, contoh kita pengen minta rezeki, nyebutnya nama Allah apa? Ya Rosa. Contoh, okay. Pengen minta kesehatan, ya Syafi, ya Syafi, ya. Pengen minta ampunan, ya Ghafur, ya, dan semacamnya. Gitu, okay. Itu juga bentuk apa?
memuji Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang kedua, bersolawat ya dengan solawat Nabi SAW ya, seperti misalnya yang ringkas Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, lebih lengkap bagus ya, seperti solawat Ibrahimiyah yang apa? Salat tasyahud nggih, pas tasyahud ya. Ya tasyahud akhir nggih. Ada tasyahud awal juga kalau lengkap ya enggak apa-apa. Maka itu ya, jadi sebelum berdoa maka jangan lupa pujilah Allah Subhanahu wa taala dan bersolawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ya. Dan solawatnya ini bisa di awal ya, bisa di awal, di tengah, di akhir, okay? Atau di tengah, di awal dan di akhir. Okay? Jadi mungkin semakin banyak solawatnya semakin apa? Bagus. Okay? Tapi yang penting ada diawali dengan sholawat, ini sudah cukup ya, dikatakan ya memenuhi etika ya, adab ketika kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu dulu adab yang pertama ya. Jadi dapat diamalkan ketika kita berdoa ya. Jangan lupa puji Allah dan bersolawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Oke, berarti selanjutnya ini sesi. Nah, syukur jazakallah khairan atas penyampaian materi kajian pada sesi kali ini. Kemudian sesi yang kedua ya, ini sesi tanya jawab. Silakan Ibu yang tadi sudah request untuk mau pertanyaan, silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Pak, saya dari Balai PSDA Serayu Citanuri. Kebetulan ini termasuk bahasan yang menarik nih Pak. Kebetulan saya juga punya banyak permintaan sama Tuhan di rumah. Masya Allah. Ya, dan salah satunya cara saya itu adalah melalui sedekah. Nah, kebetulan ada juga Ustadz yang mengatakan bahwa kalau sedekah yang ikhlas gitu Pak. Oke. Ya, sedekah yang ikhlas, insya Allah saya ikhlas, tapi dengan sedekah itu juga saya punya permintaan sama Allah gitu nih. Nah itu hukumnya bagaimana Ustaz? Nah, kebetulan insya Allah ya dari sedekah tersebut doa-doa yang saya minta itu insya Allah alhamdulillah dikabulkan. Salah satunya ya ya punya keturunan. Saya kebetulan menunggunya itu lama. Itu hukumnya gimana ya Ustaz? Terima kasih. Hukum apa dulu tadi yang ditanya? Maksudnya sedekahnya tadi ya? Oh iya. Tapi punya permintaan. Oh iya. Tapi mengharap balasan dari Allah. Oke. Baik. Iya, maksudnya mau hukum apa saya tanya lagi dan kena. Baik. Allah alam bisawab. Ya, jadi namanya sedekah ya atau ibadah-ibadah yang lain memang asasnya adalah ikhlas. Nggih, napa? Ikhlas. Dan jangan, memang sebaiknya ya jangan digandengkan dengan niat-niat duniawi. Nggih. Jadi kita sedekah, kita sholat, kita bersolawat, kita haji, kita umroh, niatnya wislillahi ta'ala saja. Nggih. Jadi jangan dicampur dengan tujuan duniawi. Ya. Khawatirnya nanti ya mengurangi keikhlasannya. Ya kan? Lalu bagaimana jika kita punya permintaan? Ya ini dengan apa? Doa. Dengan doanya. Dan insya Allah ya ketika kita bertakwa pada Allah, ya tadi bersedekah yang ikhlas, ya nggak usah takut, nggak usah khawatir, ya ketika kita banyak amal solihnya lah, ya pasti Allah akan kabulkan permintaan kita yang melalui apa?
doa. Ya. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa bertakwa kepada Allah, Allah berikan jalan keluar. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, ya. Dan Allah akan berikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Dah itu aja dipegang. Pokoknya semua amal soleh yang kita kerjakan, ikhlas saja udah. Ngarepnya pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aja sedekah ben nyong anu nggih. Misalnya lagi nyalek misal ya, biar menang pilihan ya, biar naik jabatan misal. Jangan ya. Ibadah ikhlas saja udah. Adapun masalah-masalah duniawi mintalah melalui doa. Amal ibadah yang dikerjakan gimana? Nggak usah khawatir ya, pasti dengan sebab itu ya. Oh jenenge banyak beramal solih ya, bertakwa, Allah pasti akan berikan tadi jalan keluar ya, rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Seperti itu. Jadi ini juga perlu diperhatikan, jangan pernah menyampurkan niat ibadah untuk tujuan dunia, ya seperti itu. Ya, kalaupun sebenarnya pengen ya ada istilahnya bertawasul itu nggak apa-apa sebenarnya. Kalau kita begini, non saya mungkin. Jadi ini nanti sebenarnya ada pembahasannya. Misalnya kita berdoa kepada Allah, kemudian menyebutkan amal soleh yang kita kerjakan, Pak. Amalan istimewa. Ya mungkin mbaknya tadi bersedekah ya 100 juta untuk masjid, misalnya. Okay. Boleh, nggak apa-apa disebutkan sama Allah. Ya Allah, saya sudah bersedekah ya untuk masjid, membantu anak-anak yang membutuhkan ya. Maka dengan sebab amalan tersebut ya Allah, saya jadikan perantara. Okay. Jadikan perantara agar Engkau mengabulkan permintaan saya yang ini. Nggak apa-apa yang seperti itu. Tapi jangan sampai pas ya beramalnya itu ya kilah nyong ngamal ben naik jabatan misalnya, jangan seperti itu. Bisa dibedakan nggih. Jadi mintanya kalau tujuan-tujuan duniawi itu lebih amannya pas doa saja, nih pas doa. Adapun ibadah ya harus ikhlas, ya seperti itu. Ya kalau hukumnya ya berarti jangan ya, sebaiknya jangan. Ya sebaiknya jangan. Ya kalau sudah kejadian ya sudah. Ya sudah kejadian wis oleh hiki lagi alhamdulillah. Seperti itu. Allah alam bisawab. Mudah-mudahan bisa menjawab nih pertanyaannya. Syukran Ustaz, jazakallah khair atas jawabannya. Berikutnya Bapak Ibu, moga Pak Arus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bilang saja, kita sering melihat atau sisi waktu sholat terus pergi. Misalnya terus pergi tanpa dikir. Nggih. Sebaiknya bagaimana Pak? Memang sholat itu kan diistilahkan doa sama saja. Nggih, sami saja. Setelah sholat itu kan ada amalan, yaitu berusaha dikir. Setelah dikir kan doa lagi. Ini kembali ke perintah yang ini baiknya bagaimana? Apa tidak bedanya dilakukan ya sempurna? Atau bagaimana dengan yang langsung pergi itu? Karena tadi sudah disampaikan orang yang tidak mau berdoa kan itu kan sombong pada Allah langsung mulai. Tidak mau minta. Dan ancamannya itu nggak gampang, itu jahanam. Sombong pada manusia saja Allah tidak sayang. Betul. Enggak biasanya. Kemudian yang kedua, bagaimana kalau sering kita melihat orang bersedekah, diberah dan diberikan itu saking senangnya dia, waktu lu paham bahwa lancar rezeki itu, kan banyak dia. Kalau orang yang beliau sedang butuh sekali itu, ini nggak apa-apa ya. Mohon penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, berkaitan dengan tadi misalnya ada orang yang setelah sholat ya kemudian langsung pulang, tidak berzikir. Ya maka sebenarnya kembali ke hukum zikir itu sendiri, sebenarnya kan sunnah, sunnah. Jadi katakanlah kalau ditinggalkan pun tidak mengapa, ya ditinggalkan pun tidak mengapa.
Namun ya, beberapa ulama itu memberikan solusi Pak. Ya, jadi misalnya ada, kalau ini kita bicara ada kesibukan, bisa disambi dengan jalan. Ya, misalnya kita habis ini mau rapat nih, habis sholat langsung rapat. Ya. Maka sambil jalan keluar sambil zikir astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Dan sampai selesai gitu, sebisanya, nggak masalah sambil jalan. Ya, adapun kalau meninggalkan sengaja ya ini tentunya kerugian lagi, dikatakan berdosa ya tidak karena nopo sunnah ya, karena nopo sunnah. Tapi rugi besar ya. Karena ketika banyak sekali utamanya, diantaranya ketika baca ayat kursi saja Pak, setelah nopo sholat fardu ya, atau sholat ini ya sholat fardu, zikirnya itu nopo baca ayat kursi diantaranya, ya ini dikatakan akan menjadi sebab masuk surga ya, yang jadi penghalang antara dirinya dan surga hanya nopo kematian saja. Jadi keutamaannya besar sekali, hanya modal nopo baca ayat kursi setelah sholat ya, makanya rugi ya, meskipun hukumnya nopo sunnah ya, tidak mengapa sebenarnya ya, tapi bukan berarti tidak mengapa akhirnya tertinggal, tidak seperti itu. Ya, mudah-mudahan bisa menjawab Pak. Jadi mungkin ada memang zikir-zikir yang ada nopo ya, termasuk sholat kan termasuk bentuk nopo zikir ya, kita berdoa pada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ada yang wajib, ada yang sunnah ya. Jadi dirinci saja lah, kalau wajib ya memang harus ya, adapun kalau nopo sunnah ya berarti kalau ditinggalkan misalnya dalam keadaan mendesak apalagi maka tidak mengapa. Adapun yang kedua, ya tadi ketika kita memberi kepada orang, kemudian orang lain yang mendoakan, itu tidak mengapa, ya malah bagus-bagus saja. Yang penting niat kita ditata. Ya ketika memberi orang jangan sampai ya dalam kan banyak itu ada. Iya, tidak masalah sih kalau misalnya nopo doanya itu mintanya kepada orang yang mampu, maksudnya masih hidup kan mampu mendoakan, ya nggak masalah, kita nopo minta didoakan apa. Ya apalagi misalnya lagi butuh ya, ini istri saya lagi, misalnya istrinya ya anaknya gitu ya lagi sakit ya, minta bantuan, minta minta saja, nggak pakai sedekah aja boleh Pak, kan begitu kita nyuwun didoakan kan boleh apalagi tambahi sedekah ya. Tapi biasanya niatnya yang penting ditata lagi, niatnya sedekah yang ikhlas ya, perkara minta kayak gitu ya, maksudnya jangan itu biasanya gabung ya Pak, nomor pripun yang sedekah tapi kok ndongakna gitu pripun sebagai syarat. Ada yang tiba diminta doa, ini otomatis doakan langsung saking senangnya. Oh begitu. Terus gini, kadang-kadang yang dibuatkan minta untuk dipilih jadi kan kita berharap manusia langsung ya. Ya berarti itu bukan sedekah itu. Itu nyokrot ya. Ya, kalau yang begitu berarti bukan sedekah jenenge, itu ya hanya ya sokokan berarti riswah atau misal. Jadi ya kalau misalnya minta doa sih nggak masalah, minta doa. Cuma kalau tadi kayak jadi syarat gitu ya, yang saya tangkap itu kalau jadi syarat ya berarti ya orang ikhlas temen kayaknya kayak orang ikhlas temen. Allah bisa. Tapi yang kalau itu kadang masalah hati sih Pak. Kita kan nggak tahu keikhlasan seseorang. Jadi kalau kita melihat perbuatan orang lain ya kita husnudzon saja. Ya bisa jadi dia ikhlas gitu aja sudah. Ya. Tapi kalau untuk kita ya amalan untuk kita pribadi kalau seperti itu ya kita tata keikhlasan kita ya. Itu maka lebih aman seperti itu. Jadi untuk amalan pribadi saja. Kalau untuk orang lain ya kita kan nggak tahu urusan hatinya seperti apa, seperti itu. Allah alam bismillah. Syukran, jazakallah khair atas jawabannya. Berikutnya
di Medan Air. Nggih. Ibu-ibu, Oh, ibu belakang. atau Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Ustadz, saya mau tanya. Nggih. Saya selama ini udah 1 tahun lagi ada masalah yang begitu berat. Nggih. Lagi saya setiap malam itu berdoa. Tapi selama ini doa saya belum terkabulkan. Karena mungkin apakah saya sedekahkan sekarang sedikit, apa itu mempengaruhi sedekah saya? Saya hanya melakukan sedekah subuh setiap subuh, tidak melakukan sedekah yang lainnya. Sudah setahun ini saya mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, belum dikabulkan doa-doa saya. Saya itu harus gimana ya Pak Ustadz? Saya sampai pasrah. Hanya itu saja Pak Ustadz yang saya tanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ibu, jadi ketika kita berdoa, ya, maka yang perlu kita perhatikan pertama adalah, ya, kita sudah memenuhi syarat untuk dikabulkannya doa atau belum, misal, ya, kemudian adab-adabnya sudah kita laksanakan atau belum, ya. Terus kita juga perlu perhatikan ya, jangan-jangan ada penghalang-penghalang, ya, yang menghalangi doa kita sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebenarnya nanti ada pembahasannya gitu. Ya, cuma yang kita bahas secara umum dulu. Jadi kisi-kisi gitu. Contoh misal penghalang-penghalang doa itu mungkin ya dari makanan yang haram, penghasilan yang haram, gitu. Jadi yang haram-haram ini juga bisa menjadi penghalang terkabulnya doa. Atau juga maksiat-maksiat, ya, menzolimi seseorang, ya, ini juga bisa jadi penghalang terkabulnya doa. Itu diantaranya. Secara umum jadi konsumsi yang haram atau perbuatan dosa ini termasuk penghalang doa. Atau mungkin ya kita kurang beretika ketika berdoa. Nah, ini juga makanya kita penting sekali ya untuk membahas ini ya, membahas tema adab ketika berdoa. Ya, jadi tadi tetek nih Bu, maksudnya mipil ya, kita sudah tahu. Selama ini kita doa itu nopo langsung, ya, jegrek rampung sholat langsung, ya Allah paringan rezeki, ya. Sekarang gini Pak, Bu, ya. Kalau kita mau nyuwun tulung maring orang saja Pak, ada basa-basinya nggak Pak? Arep milih utang, oke. Jenpak aja ganteng temen dina iki. Kayak satu lah. Kayak dompetnya kandel temen gitu nggih. Ujung-ujungnya apa? Pinjam 100. Jadi sama orang saja kalau kita minta itu ada apa? Etikanya, ada basa-basinya lah nggih. Lalu bagaimana lagi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Harusnya ini dari sisi adabnya nggih, maksudnya sama orang saja beradab, masa minta sama Allah tidak beradab. Maka perlu sekali nggih. Jadi doa ini memang kebutuhan kita nggih. Doa ini ya kita sangat butuh ya pertolongan ya, rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Tapi tadi memang ketika belum terkabul ya, pertama gitu nih, mungkin dari sisi nopo introspeksi dulu nih. Jadi apakah ya kita sudah beretika, syarat-syaratnya sudah terpenuhi ya, penghalang-penghalangnya sudah dibersihkan atau belum, itu. Kemudian yang kedua ya tadi balik lagi, kalau misalnya panjenengan punya amal soleh ya, ya saya sarankan ikhlas saja, ikhlas ya untuk bersedekah mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Adapun untuk permintaan-permintaan yang sifatnya duniawi, minta sama Allah. Kemudian belum kunjung dikabulkan misal ya, barangkali tadi
ya bentuk pengabulan yang 3 tadi, ya bentuk pengabulan yang 3 tadi. Ya mungkin secara zat, ya secara nopo nggih, letter luck-nya nggih, permintaannya belum terkabul, tapi ternyata ya kita sudah dihindarkan dari bahaya-bahaya yang jauh lebih mengerikan jika kita nggak berdoa sama Allah, ya. Kalau enggak ya minimal ya kita dapat pahala, simpanan pahala. Jadi Allah Ta'ala mungkin pengennya panjenengan punya banyak pahala di akhirat, sehingga apa? Panjenengan dibuat untuk nopo terus minta, terus berdoa pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, jadi kita harus senantiasa husnudzon, husnudzon kepada Allah. Dan yang doa-doanya orang terkabul, ya mungkin tadi ya Allah sudah ganti dengan Allah, ya diselamatkan dari bahaya-bahaya, ya, atau Allah simpankan jadi pahala di akhirat yang nanti kita nggak nyangka, ya. Kita kan amalannya sedikit atau banyak, Pak? Kita amalan kita sedikit, sudah sedikit berapa persen, Pak, yang kira-kira jaminan jadi pahala, Pak? Ya, nggak ada yang tahu. Tapi ternyata tiba-tiba di akhirat apa? Ada pahala segunung gara-gara apa? Doa kita, ya. Jadi tetap husnudzon sama Allah, jangan berputus asa, nggih. Terus minta sama Allah, nggak apa-apa, ya nggak ada ruginya, nggak ada ruginya, ya. Terus mintalah sama Allah, ya disertai husnudzon dan juga ridho, ya ridho kepada takdir Allah. Yaitu nasihat yang saya dapatkan, ya. Jadi ketika berdoa itu yang penting husnudzon terus, ya jangan, ya karena nanti di antara etika itu ya putus asa, ya jangan putus asa. Kadang ya habis ndonga, habis ndonga rong dina kok terkabul, terus mandek orang donga. Ini penyebab tidak terkabulnya doa itu gara-gara apa? Berhenti dari doa, kesusu, ya nembe rong pisan donga bisa apa? Ora dikabulna nggih, ya. Ya padahal doa itu ya ada yang mengibaratkan seperti kayuhan sepeda, gitu. Kalau terus digenjot, ya terus nanti insya Allah akan sampai. Ya, kalau mau digenjot rong pisan telung pisan, ya. Ya, jadi mungkin untuk ibu ya tetap bersabar, husnudzon sama Allah meskipun sudah ya mungkin setahun lamanya berdoa, teruslah berdoa, ya karena nggak ada ruginya, dan yakin, tetap yakin nanti pasti Allah akan mengabulkan. Di antara kunci itu juga yakin Allah akan mengabulkan. Kalau kita